Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Zuliana dari kelompok 1 mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi makalah kami, yaitu hubungan sejarah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedudukan sejarah di tengah-tengah ilmu lainnya masih sering diperdebatkan dan dipertentangkan. Apakah sejarah termasuk ilmu humaniora, ilmu-ilmu kemanusiaan, atau termasuk ilmu-ilmu sosial? Westcottel berpendapat bahwa sejarah merupakan disiplin ilmu diantaranya humaniora dan ilmu sosial. Menurutnya, sejarah sebagai ilmu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, merekam kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua, untuk membangun tubuh pengetahuan tentang masa lalu. Kemudian yang ketiga, mempelajari masa lalu melalui disiplin metodologi dengan melakukan metode teknik dan sumber-sumber. Yang B yaitu hubungan sejarah dengan ilmu sosial. Sejarah dan ilmu sosial memiliki hubungan yang timbal balik, karena pada dasarnya sejarah adalah bagian dari ilmu sosial. Mereka memiliki ikatan yang tidak terpisahkan, karena sejarah pada dasarnya ialah ilmu diakronik, yaitu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Sedangkan ilmu sosial adalah ilmu sinkronik, yaitu menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Sehingga ketika sejarah dan ilmu sosial bersentuhan, maka sejarah akan menjadi ilmu yang diakronik sekaligus sinkronis, melebar dalam waktu, melebar pula dalam ruang. Kemudian hubungan sejarah dan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan sejarah dengan sosiologi. Karena sejarah analitis dan sejarah struktural hanya dapat dikaji dengan sosiologis pada khususnya dan ilmu sosial pada umumnya. Sehingga muncul sejarah baru seperti sejarah politik gaya baru, sejarah sosial, sejarah sosiologi, sosiologi sejarah, sejarah agraris. Sejarah sosiologi menunjuk pada sejarah yang disusun dengan pendekatan sosiologi yang dilakukan oleh sejarawan. Sedangkan sosiologi sejarah adalah studi sosiologi mengenai kejadian atau gejala di masa lampau. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara sejarah dan antropologi. Keduanya mempunyai persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajian. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan sejarah dengan psikologi. Selanjutnya, yang keempat, hubungan sejarah dan ilmu politik. Sejarah identik dengan politik, keduanya menunjuk pada proses yang mencakup keterlibatan para pelaku dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya memperoleh apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang kelima yaitu hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Dalam pendekatannya, sistem ekonomi berangkat dari pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang sering ditentukan oleh sistem sosial. Akhirnya semua dipengaruhi oleh faktor kultural. Dalam pengembangannya, sejarah ekonomi mengalami diferensiasi dan subspesiasi antara lain yaitu yang pertama sejarah pertanian, kemudian yang kedua sejarah kota, kemudian yang ketiga sejarah farmasi kapital, kemudian yang keempat sejarah bisnis, dan yang terakhir yaitu sejarah perburuan. Selanjutnya yang keenam yaitu hubungan sejarah dengan geografi. Sejarah dan geografi sudah terkait ibarat terkaitnya pelaku, waktu, dan ruang secara terpadu, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu daerah atau tempat mempunyai karakteristik atau ciri khas karena bekas-bekas peristiwa sejarah yang terjadi di tempat tersebut. C. Sejarah sebagai humaniora. Pengetahuan manusia umumnya diklarifikasi atas 3 kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan, atau sering disebut dengan istilah humaniora. Ilmu kemanusiaan merupakan cabang-cabang dari kajian-kajian tertentu yang mempunyai kecenderungan untuk memanusiakan manusia sebagai lawan dari ilmu fisika yang cenderung untuk mengembangkan kemampuan intelektual. Humaniora berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Pengetahuan ketika itu dibagi atas 2 kelompok. Pertama, quadrivium, yaitu ilmu berhitung seperti geometrika, astronomi, dan musik. Kedua, tripum, yaitu ilmu bahasa, dialektika, retorika, yang dikenal juga dengan artes atau liberales,
Dalam perkembangan kemudian yang termasuk humaniora adalah bahasa, filsafat, musik, seni visual, dan sejarah. Semuanya dipisahkan dengan matematika, sains atau ilmu-ilmu alamiah, serta ilmu-ilmu sosial yang baru berkembang kemudian. Menurut R. C. Kelly Sejamsudin 2007 279, Kartodirjo 2005 184, ada 6 dasar fundamental sebagai alasan tambahan kepada pendekatan ilmu kemanusiaan, berasal dari kebutuhan untuk mendidik orang-orang untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Yang pertama, manusia memerlukan manusia lainnya. Artinya manusia ketika pertama kali lahir harus dibesarkan dan belajar lebih dahulu kepada orang lain. Kedua, manusia memerlukan komunikasi antara yang tua dengan yang muda. Ketiga, manusia juga harus menikmati hubungan kasih sayang dengan sesama manusia. Keempat, setiap orang memerlukan suatu konsep kerja tentang jati diri. Kelima, untuk mengembangkan seluruh potensinya, maka manusia memerlukan kemerdekaan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah memori kesadaran yang mampu membentuk watak dan jati diri bangsa. Sejarah yang salah atau dalam memakai evenement akan membentuk watak dan jati diri yang menyimpang juga. Demikian saya katakan bahwa sejarah adalah ibu kandung dari sejatinya kehidupan rohani bangsa. Artinya, sejarah yang benar akan membawa kita ke dalam situasi yang penuh persaudaraan, kebebasan tanpa kecurigaan, dan kesederajatan yang tidak memandang suku, ras, agama, golongan, partai, atau kekayaan. Selain sejarah sebagai seni dan ilmu, fungsi sejarah juga terlihat dari ungkapan Latin Historia Magastria Vitae yang artinya sejarah adalah guru kehidupan.